Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin. Kembali kita membaca kitab Syurut La ilaha illallah wa Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullahu taala la ilaha illallah syurutan sab'atan. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. La tasihhu illa idza ijtama'at wastakmalaha al-'abdu. Yang tidak sah kecuali kalau seorang hamba memenuhi 7 syarat tersebut dan menyempurnakannya. Wa qad jama'aha ba'dhum fi qawlihi. Sebagian ulama menggabungkan 7 syarat tersebut dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Yaitu ilmu, mengilmui, meyakini, ikhlas, tulus ketika mengucapkannya, disertai rasa cinta, rasa patuh, dan menerima dengan sepenuh hati. Wa qala Syekhu Hafidhun rahimahullahu ta'ala fi Sulami. Dan Syekh Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab As-Sulam mengatakan, maksudnya adalah Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Dalam kitab beliau Sulamul Usul. Beliau mengatakan, man qalaha mu'taqidan ma'naha wa kana 'amilan bimuqtadaha. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan meyakini maknanya dan dia mengamalkan konsekuensinya. Fil qawli wal fi'li wa mata mu'mina yub'atsu yaumal hasyri najin amina. Melaksanakan konsekuensinya dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dia mati di atas keimanan, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan selamat dan aman. Fa inna ma'naha alladhi 'alaihi dallat yaqinan wahadat ilaihi. Karena makna yang terkandung di dalamnya dallat yaqinan, dia menunjukkan secara yakin, wahadat ilaihi, dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaysa bil haqqi ilahun yu'badu. Dan tidak ada sesembahan yang disembah secara hak dengan hak illal ilahul wahidul mutafarridu, kecuali ilah yang al-wahid, yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang ia mutafarridu satu-satunya bil khalqi war rizqi wa bit tadbiri jalla 'anil syariki wan nadhiri. Satu-satunya yang melakukan penciptaan, yang memberikan rezeki dan mengelola alam semesta. Maka dia jalla maha agung dari adanya syarik, dari adanya sekutu, dan nadhir, dan dari adanya yang serupa dengannya. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan dengan memenuhi 7 syarat yang telah diikat, yang telah didasari oleh nas-nas wahyu, haqqan waradat, secara benar. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah bin nutqi, dengan lisannya, tidak akan bermanfaat kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Yaitu mengilmui, meyakini, dan menerimanya. Kemudian al-inqiyad, mematuhinya. Maka fadri ma aqulu, perhatikanlah apa yang aku ucapkan ini. Wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Kemudian asidqu, menerimanya dengan jujur, wal ikhlas, ikhlas, wal mahabbah, dan rasa cinta. Semoga Allah Ta'ala memberikan Anda taufik terhadap apa-apa yang Allah cintai.
Wa amma tafsiru tilka syuruti, adapun rincian dari syarat-syarat ini, fa awwaluha al-ilmu. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Al-ilmu bila ilaha illallah bima'naha nafyan wa itsbatan wal ilmu bima tastalzimuhu minal amali. Yaitu mengetahui, mengilmui, memahami tentang makna dari la ilaha illallah, baik nafyan berupa penafian, memahami penafian semua sesembahan selain Allah, wa itsbatan, dan juga memahami penetapan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah, dan juga al-ilmu bima tastalzimuhu minal amal, mengetahui, memahami tentang konsekuensi dari la ilaha illallah berupa amalan. Fa idza 'alima al-'abdu anna Allah azza wa jalla wal ma'budu wahdahu la syarika lahu, maka ketika seorang hamba mengetahui, memahami bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna ibadata ghairihi batilatun, dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah adalah batil. Wa amila bimuqtada dzalikal ilmi, dan dia mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan tersebut, dari ilmu tersebut. Fa huwa alimun bima'na la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang alim, orang yang paham terhadap makna la ilaha illallah. Wa dhiddul ilmi al-jahlu, dan lawan dari ilmu adalah jahil. Bihaitsu la ya'lamu wujuba ifradillahi bil ibadati, yaitu dengan dia tidak paham wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Bal yara jawaza ibadati ghairillahi ma'allahi, atau bahkan dia menganggap boleh beribadah kepada selain Allah ketika dia melakukannya bersamaan dengan menyembah Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat ke-19. Maka dalam ayat ini Allah katakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah makna dari la ilaha illallah. Maka ini dalil bahwasanya wajib untuk mengilmui, karena Allah gunakan fa'lam, ketahuilah. Fa awwalu syuruti la ilaha illallah al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan wa ma tastalzimuhu minal amali ilman yunafil jahalata. Maka syarat la ilaha illallah yang pertama adalah mengilmui tentang makna la ilaha illallah, baik berupa penafian semua sesembahan selain Allah, dan juga berupa itsbatan, penetapan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah, dan juga mengetahui, memahami, mengilmui tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah berupa amalan, dan dengan ilmu yang menafikan adanya kejahilan terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat dari la ilaha illallah yang pertama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu firman, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi. Sesembahan selain Allah, la yamliku, tidak bisa menguasai, artinya tidak bisa memberikan. Asy-syafa'ata, tidak bisa memberikan syafaat. Illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang bersyahadat dengan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq ay syahida bila ilaha illallah. Artinya bersyahadat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka ya'lamun, mengetahui. Surat Az-Zukhruf ayat 86. Maka Allah katakan di sini illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Maka ini juga dalil bahwasanya syahadat la ilaha illallah disyaratkan mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensinya, tidak sekedar bicara. Ya'lamuna biqulubihim makna ma nataqu bihi bi alsinatihim.
Mereka mengetahui dengan hati mereka tentang makna apa yang mereka ucapkan dengan lisan mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali dia, Allah akan masukkan ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi katakan, man mata wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui tentang la ilaha illallah. Maka ini juga dalil bahwasanya disyaratkan ketika mengucapkan la ilaha illallah, disyaratkan al-ilmu, disyaratkan memahami, disyaratkan mengetahui, ya, disyaratkan paham tentang makna la ilaha illallah dan juga konsekuensi dari la ilaha illallah. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.